Assalamualaikum, anak-anakku kelas 7 yang soleh dan solehah. Sobahal khair? Jawabnya sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pembelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita membahas bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam atau menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Baik, dari dalil yang sudah Bu Ika bacakan tadi, kita dapat mendefinisikan dengan Asmaul Husna, yang berarti asma, artinya nama-nama. Husna, yang berarti baik dan juga indah. Dan secara bahasa, yaitu nama-nama Allah yang baik. Sedangkan secara istilah, yaitu nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu arti dari iman. Iman adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, melalui mulut kita dan hati. Akan tetapi, iman disertai dengan perbuatan yang berupa pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia ini kita dapat dua petunjuk dari Allah jika ingin selamat dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ambil petunjuk itu dari dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kepada semua umat manusia, bukan hanya umat muslim saja yang Allah perintahkan, namun Allah memerintahkan seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perintahnya? Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Nah, diperintahkan sama Allah agar menyembah Allah dan berbuat baik kepada ibu, bapak, bunda dan ayah, umi dan abi, ibu dan bapak, dengan sebaik-baiknya. Wala taqul lahuma uffin. Nah, di sini gak dibolehin sama Allah itu berkata gak mau sayang, coba tolong ambilkan sapu. Gak mau males Nah, itu udah mulai dosa. Apalagi kalian sampai membentak, berkata kasar, sampai ringan tangan kepada kedua orang tua kalian. Betapa besarnya dosa-dosa kalian yang kalian tanam di dunia ini. Astagfirullahalazim. Nah, dari sini, dari perintah Allah yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak mengamalkan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari kita, maka tidak adalah iman di dalam hati kita. Na'udzubillahi min zalik. Nah, dari iman kepada Allah ini tanamkan sebagai introspeksi diri kita, muhasabah kita, bagaimana sikap kita di
rumah selama ini dengan kedua orang tua kita. Janganlah jauh-jauh cari pahala yang banyak, menolong orang lain dengan teman-teman yang belum tentu asal-usulnya. Surga kita sudah ada di rumah, yaitu ibu dan bapak kita. Muliakanlah mereka, turutilah apa yang ia perintahkan. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridha Rabbi fi ridha walidi, wasakhatu Rabbi fi sakhati walidi. Nah, ridhonya Allah itu terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Maka dari itu kita mencari ridho Allah dengan cara beriman kepada Allah, yaitu dengan memuliakan kepada kedua orang tua kita. Setelah melihat video dari Bu Ika, tolong samperin kepada kedua orang tua kalian, peluk erat-erat, dan mohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala semua kesalahan yang pernah kalian lakuin. Kalian pernah ngebentak, kalian pernah memukul, kalian pernah memerintahkan tanpa kata tolong, meminta seenaknya, meminta ini dan itu tanpa melihat kemampuan dari kedua orang tua kita. Janganlah kita bawa diri kita yang awalnya menjadi fitrah ini menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahimin zalik. Mulai dari sekarang, rubahlah diri kalian selagi masih diberi kesempatan, karena penyesalan akan selalu datang belakangan. Sampai di sini dulu pelajaran PAI kita. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.